Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Vidya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Vidya. Ini dari Turki apa? Enggak, udah pulang baru nyampe kemarin. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Vidya, Pak Raksi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Host Pak Denny kayaknya udah di sana juga nih. Enggak, ini Pak Denny, saya nih Pak. Oh, Istiqlal Houston. Iya. Oh, baik. Pak Denny tadi pesan, katanya dia nggak telat, jadi suruh saya. Oke. Ya, bagus gitu Pak Raksi. Jadi nanti sehingga kita bisa on time, walaupun berapa direktur gabungnya di luar nggak apa-apa. Nanti kita. Iya, soalnya telat terus begitu takutnya udah ada yang join kan kok nggak ada gitu. Iya, benar. Sambil nunggu kan. Ya paling nggak kita nggak ngebahas 25 item yang mudah, kayaknya kita kasih selamat dan appreciate. Iya, tinggal ngelakuin. Ya, jadi nanti Bu Vidya juga iftar sama yang item terakhir kalau ada. Kalau kita masih banyak cukup waktu, ya udah kita ngomongan hal lain aja Pak Raksi. Iya betul. Oh ini Mbak Hivi ada. Mbak Vidya kalau mau iftar itu masih ada enggak? Oke, kalau ya Vidya update yang terbaru ya. Iya. Ya. Belum mulai Vidya. Pak Dia. Oh, belum mulai. Belum mulai karena saya nanya aja kalau mau ini aja dikirim spreadsheet-nya ke Pak Raksi. Mungkin nanti bisa ditampilin Pak Raksi. Atau Vidya bisa juga share nanti, dikasih right untuk share. Kalau punya spreadsheet. Enggak, saya tadi nanya ini Mbak Vidya, kalau mau sumbang iftar itu masih bisa atau udah penuh sekarang? Oh, kalau buat weekend udah penuh, tapi kalau weekday itu, kalau yang weekday itu kan masih masih terbuka aja, masih ada. Tadi barusan juga tadi pagi pada siang ya sama ngobrol sama Uda Riki, lebih bagus kita buka aja. Kadang-kadang kan orang lihat kalau misalnya masih mereka ada mau ngisi, kita tetap lanjut buka, tapi paling tidak kan jadinya tahu mana hari yang apa gitu ya. Iya. Hari apa? Oke, saya ini deh nanti langsung ke Mbak Vidya aja ya. Iya. So far itu 60. untuk sekedar bayangan. Kalau ini sebentar. Untuk sekedar bayangannya itu hari yang kosong itu kalau puasanya mulai tanggal 2 itu masih kosong. Sama tanggal 3. Tapi kalau tanggal 4 udah di reserve. Tanggal 5 kosong, tanggal 6 udah diisi, tanggal 7 kosong. Tanggal 2 bukannya hari pertama ya, Mbak? Belum pasti. Belum pasti. Ya, biasanya nanti kita akan tunggu dari ISGH-nya. ISGH ya. Iya. Gitu. Mbak Ivi, selamat datang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita jalan aja Pak Raksi, udah ada Ibu
Bu Hivi, Vice President kayaknya udah afdal kalau dimulai. Iya betul. Yang lain pada kemana nih Pak? Ini pada Minta kecapean. izin telat, katanya ada isu yang sangat Iya, kritikal. Yang harus di ini tuh katanya. Jadi Pak Eka sama Pak ini Pak Denny udah datang. Ya. Ada urgent issue yang mesti di-solve katanya. Siapa itu tadi yang Pak Radit. Pak Radit ya. Oh, Pak Radit. Tadi Pak Radit telepon saya. Atau isu personal saya juga nggak tahu. Oke. Dibuka aja Pak Raksi, silakan. Atau kita tunggu berapa orang dulu? Udah mulai aja Pak Riki. Silakan Pak Riki. Iya, mulai aja. Dia udah ngantuk soalnya jet lag. Oh iya. Update dulu. Oke, kita buka aja ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa tastaghfiruhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Komitmennya masih tinggi. Saya salut nih sama Ibu Vice President. Always datang. Sibuk apapun. Kalau ya Pak Eka sama Pak Radit, oke lah kita bisa update karena juga beliau pasti juga ada yang dibicarakan. Jadi gini aja supaya juga meeting ini tepat 1 jam. Mudah-mudahan ini menjadi final untuk ya program-program yang udah di setup ya Pak Raksi ya semua. Kalau masih ada item-item yang perlu follow up during Ramadan, itu akan tetap berjalan seperti fundraising, iftar, terus nanti sholat Id. Yang jelas main program itu kita udah setup sedemikian rupa dengan partisipasi atau koordinator-koordinator masing-masing. Alhamdulillah so far kita lihat semua kayaknya tinggal jalan ya. Jadi akan di-share spreadsheet-nya Pak Raksi. Ya, ini saya lagi WhatsApp. Oke. Ya. Oke Pak, udah kelihatan? Oke, bagus banget. Ya udah kelihatan. Jadi kalau seandainya siapapun sekarang yang hadir, kalau misalnya ada yang lupa atau misalnya perlu ditambahin, walaupun statusnya udah di highlight hijau oleh kita semua, silakan. Kalau enggak kita lanjut karena itu udah close, tinggal jalan. Jadi kita mulai aja dulu Halaqah Youth. Jadi Halaqah Youth itu kita setuju bahwasanya walaupun Pak Joban nggak bisa datang, kita tetap ada programnya. Jadi mulai jam 18 sampai jam 7. Setiap Sabtu. Iya, setiap Sabtu. Sekarang masalah jam, tadi siapa tadi yang ngusulin? Yang tanya Mbak Dian. Kan yang Mbak Dian. Flyernya kan udah keluar Pak. Udah dilihat belum? Udah lihat. Jadi ini udah oke Pak, udah di close aja nih, udah close ya memang ya. Jadi nggak jadi di mundur 18.30 ya, tetap jam segitu ya. Itu kan di flyernya itu kita tuh jamnya udah dicantumkan 6 sampai jam 7 PM CST. Jadi kita nggak usah berubah lagi ya, go aja dengan ini. Udah flyer udah keluar semua, ini udah jalan semua speakernya juga. Plus flyer udah di-send, walaupun tapi biasanya Mbak Ivi nanti di reminder ya, nggak cukup dengan dikirim tadi habis itu udah diam, pasti nanti akan di reminder lagi ya. Iya, Mama remindernya make sure aja, jadi nanti Pak Pohan tuh, maksudnya PIC-nya kan PIC-nya di situ kan Pak Pohan ya.
Aku tidak lihat namanya kayak onsite itu siapa? Zef atau ya. Jadi kalau kayak gitu biasanya make sure ruangan kan pakai ruangan extension room, make sure kelengkapannya extension room kayak dia pakai speaker atau apa kan mesti make sure aja gitu. Iya. Oke. Aja. Benar-benar PIC-nya berarti itu sih Pak. Walaupun tadi Dian yang ngirim flyer, tapi maksudnya itu Pak Pohan sama Zef itu minta assisting dari Dian yang ngirim flyer. Iya betul. Kalau flyer itu kan kita cuman assist doang karena mereka nggak bisa buat, makanya kita assist. Yang buat Ulfa. Tapi make sure aja si Pak Pohan itu setiap satu ada in charge di ruangan extension room biar make sure karena kan itu kegiatannya di extension room kan. Nah make sure aja setiap orang PIC-nya Zef atau Zef delegasi ke siapa setiap Sabtu udah di sana karena kan speakernya tiap Sabtu kan beda-beda orangnya ya. Ya betul. Nah gitu jadi kan orangnya siap jam berapa segala macam dan juga kalau posting mah setiap hari maksudnya akan terus di-announce gitu menjelang hari H-nya. Cuman di on-site-nya aja yang mesti make sure di ini. Mungkin nanti karena ini meeting udah final, mungkin nanti begitu sehari 2 hari sebelum itu saya atau Pak Raksi ngerimain aja masing-masing responsible person ya. Karena mereka langsung bisa, aja di Japri masing-masing aja make sure nih gitu loh jadinya. Iya. Jadi mereka aware karena kalau Zef itu suka kerja masalahnya, jadinya aku nggak paham tuh Zef itu bisa onsite nggak gitu. Ya, dan kita setuju semua yang responsible person di sini, at least kita Pak Raksi dan saya jadi tahu siapa yang mesti di Japri. Jadi misalnya kalau nanti Ramadan pertama jatuhnya hari Minggu kita nggak perlu Japri nih. Betul. Tapi kalau Ramadannya Sabtu ya kita Japri Jumat. Tolong dicek kelengkapan semua equipment di extension room, oke? Iya betul. Itu aja Pak Raksi kita lanjut. Ya betul. Lanjutnya untuk halaka umum ya. Terakhir ini kan informasi dari Pak Pohan itu yang akan dibuatkan East dan West itu setiap Sabtu pembicaranya dari Indonesia. Ustadz dari Indonesia ini. Itu yang ini ding yang apa namanya? Sorry, yang itu Mas Safari Ramadan. Safari Ramadan, yang onsite tidak ada, Pak. Yang onsite tidak ada. Ya, tidak ada ditutup aja ditutup. Jadi ya, pesan Juban nggak jadi ya. Iya, karena Pak Bambang bilang karena banyak bisa konflik karena di hari yang sama kalau saya nggak salah. Cuma gini, kita leave it up to Pak Bambang. Gimana nanti? Kalau seandainya ada, ya udah nanti menyusul aja. Kalau untuk sementara ini konflik karena banyak yang pakai onsite di hari dan jam yang sama, kita leave it like as is aja Pak Raksi. Ini ada tulisan in communication with Hendra Zain Indonesia to find two speaker for ngabuburit. Ya itu tadi yang kayak itu apa namanya yang Safari Ramadan itu Pak. Oh. Ingat gak yang Safari Ramadan? Ya, jadi pakai Safari nonton Ramadan bareng. Soalnya ada sendiri ini online nih. Nanti item 4. Berarti lain lagi nih. Ya kalau nggak salah Pak BG bilang nggak ada sih ya onsite karena ya karena kemarin itu dia share karena ada program onsite yang sama. Ini aja maksudnya bisa saja tidak jadi. Tapi kita serahkan ke beliau kalau seandainya ada update lagi ya. Itu aja. Ini kan ini apa tadi dia mungkin sebentar soalnya ini banyak WA ya saya cuman bacanya juga enggak saya ngelihat soalnya ada posting dari Pak Radit ini yang bilang bahwa nggak ada halaka onsite untuk yang general. Iya. Gitu. Ini saya baca ini ya. Assalamualaikum Pak Eka dan Pak Bambang. Jadinya kalau tidak salah tidak ada apa namanya halakah onsite ini. Gitu. Ya nggak ada ya. Oke ini berarti cancel ya ini ya. Nih kan. Ada kemungkinan mengundang Ustadz untuk General Ordal, tapi masih belum matang. Apabila matang dan dilaksanakan, tak akan flyer tambahan. Saya akan berikan pengumuman verbal dan tertulis.
gitu. Jadi memang masih belum. Kalau saya pikir sih ini kalau misalnya Pak Bambang sama Pak Radit mau ada acara ya hubungin kita aja. Tapi dari kitanya memang sekarang ini tidak ada gitu aja Pak. Iya di ini aja kali Pak Raksi, jangan di hijau, di cross aja, cross dulu. Assalamualaikum Bambang nih. Waalaikumsalam. Panjang umur. Jadi lagi di subtopik 2 Pak Bambang. Jadi kita bilang kayaknya halakah umum kemarin Bambang pernah ngasih tahu karena jadwalnya bersamaan dengan halakah yud dan yang lain. Kemungkinan ini di pending atau belum tentu diadain. Jadi rencananya itu tadinya mau hari Jumat, tapi kalau hari Jumat kalau orang datang ke sana juga nggak efektif juga, karena tadinya kan ada push bahwa anak-anak Inami harus ada orang tuanya yang support. Terus kita juga banyak acara yang sama gitu loh kalau sekedar online. Dan tadarus bapak-bapak itu sendiri sudah merupakan kegiatan Ramadan gitu loh. Kalau kita mulai tadarus jam 6 terus harus ke masjid lagi, itu semuanya nggak ke Uber. Nah tadinya acara ngabuburit itu kemungkinan Sabtu sore mungkin bisa, tapi sama-sama kita nonton pakai layar lebar. Jadi nggak usah satu orang satu, jadi kita ngumpul di masjid menjelang maghrib. Nah, ustadznya dari Indonesia online gitu loh. Itu tadinya mau undang Ustadz Syafiq Basalamah, tapi ternyata beliau udah penuh jadwalnya. Karena kalau Sabtu malam di sana kan Ahad pagi di Indonesia, habis subuh mereka sudah fully book. Nah, Mas Hendra Zain ini itu ustadz muda, dia bisa 3 bahasa, Arab, Inggris, Indonesia. Jadi dia yang jadi penghubung itulah, penghubung antara kita sama ustadz-ustadz ternama itu. Tapi kalau misalnya temporary, sementara kita jadwalkan Ustadz Hendra ini, nanti kalau salah satu dari ustadz yang kondang itu bisa langsung di switch gitu. Tapi temporary pakai Ustadz Hendra ya berarti. Ya. Gimana? Jadi ini kayaknya masih belum firm ya Bang, maksudnya masih tentatif ya? Atau udah firm program ngabuburit ini ada? Kalau saya sih jadinya tadi kan Jumat, tapi kalau Jumat orang mau datang nggak bawa anak-anak repot juga. Jadi kalau dijadikan hari Sabtu, nah kita tinggal ngatur tempatnya aja. Anak-anak Inami mau acara di mana? Extension room dan bapak-bapak dan ibu-ibunya di main hall. Perlu diingat halakah yud juga pada hari yang sama Sabtu kan, cuma jamnya jam 6 sampai jam 7. Ya itu makanya semuanya menjelang berbuka kan. Itu dia. Jadi jangan sampai maksudnya pas halakah yud terus kita juga ada nonton bareng, akhirnya yang halakah yud programnya jadi bubar di jam dan hari yang sama. Yang di extension room itu kegiatan apa? Ramadan School kan? Ya, Ramadan School virtual Pak, nggak ada di onsite, semuanya virtual. Halakah yud. Iya, jadi Pak ya kalau yud di extension room ya berarti orang tuanya di main hall. Oke, jadi halakah yud di extension room, halakah umum nih bisa kalau mau di masjid. Ya. Iya. Sebentar, maaf, mau tanya. Saya dengar katanya ada Ramadan School untuk anak-anak kecil, nggak ada ya? Di virtual. Pak. Ada yang di masjid. Dia nggak ada onsite, semua virtual. Tapi kalau semuanya virtual, orang tuanya kalau datang ke masjid juga percuma, anak-anaknya di rumah. Iya. Adanya aja lah Pak. Seadanya aja. Kalau saya pikir mah susah ya. Yang penting kalau mau nonton bareng kan pasti ada beberapa orang yang nggak ada anaknya udah besar gitu, ibu-ibu bapaknya yang youth ke masjid, terus yang anak-anaknya ibu bapak yang anak kecil di rumah. Kalau kayaknya emang nggak bisa matching semua ya menurut saya, tapi seadanya aja siapa yang hadir gitu loh. Menurut saya sih. Iya betul itu, dibikin keep simple aja, maksudnya
memang sebaiknya di masjid, oleh karena ya udah bukan darurat lagi karena pandemi sudah berkurang. Saya juga kurang tahu kebijakannya untuk membuat Ramadan School virtual itu bagaimana, tapi saya tidak mencampuri. Jadi yang bisa ke masjid ya kita persilakan ke masjid lah. Kalau misalnya mereka lebih suka virtual ya nggak apa-apa. Lillahi ta'ala aja kita masuk. Yang itu nanti adalah orang tua yang punya anak youth dan orang tua yang punya anak kecil. Yang kecil programnya online, yang youth programnya on-site extension room. Betul. Ya. Jadi si orang tua itu yang mana yang diputusin ini gitu. Ya tadi betul itu Pak. Memang kebingungannya di situlah. Yang itulah yang dibilang Pak Bambang. Acaranya sendiri tumpang tindih, akan tetapi tempatnya itu tidak. Tempatnya kebagi-bagi. Jadi kalau dari saya sih kita himbau supaya datang ke masjid karena ini bukan darurat lagi. Toh masjid juga sudah sholatnya sudah foot to foot, shoulder to shoulder. Tapi kalau mereka tidak bisa ya nggak apa-apa. Ya, kita maklumin lah. Jadi kita maklumin aja. Kalau seandainya Pak Bambang udah bisa firm dengan Hendra Zain dan tetap program ini jalan setiap Sabtu sore, mau ada apa enggak yang nonton ngabuburit, ya nggak apa-apa. Enggak tiap Sabtu sore, hanya 2 kali. Oh, hanya 2 kali. Oke. Jadi 2 kali Sabtu ditulis saja. Tanggal berapa? Di situ 2 kali Sabtu kan? 2 kali Sabtu sore. 2 Sabtu. Di kolom D itu? Di kolom D. Ya di kolom D. Ramadan. Tetap hari Ramadan. Ya hampir sama Safi Ramadan. Cuman kalau bisa. Tanggal berapa Pak? Belum ada. Safari Ramadan juga setiap Sabtu kan? Ya, kalau Safari Ramadan dia tiap Sabtu. Tapi mereka online. Ya, mereka online dan tiap Sabtu. Ya sama, online. Ini juga online juga. Ustadznya di Indonesia. Oh. Kasih 2 kali. Makanya every other. Jadi selang-seling tiap Sabtu itu ada. Yang satu diisi oleh halaqah ini. Yang satu lagi Safari Ramadan gitu loh. Oh, kalau Safari Ramadan itu dia rencananya tiap Sabtu, Pak. Ada waktu barat sama waktu timur. Masing-masing waktu timur, kita masuk waktu timur yang Houston, itu 1 jam sebelum waktu timur buka, sama yang barat 1 jam sebelum waktu buka juga. Ustadznya beda-beda kalau nggak salah. Ini yang dari Ijmi itu kan ya Pak? Iya, berarti nggak bisa Sabtu. Ya, berarti Sabtu nggak bisa karena nanti akan bentrok sama yang Safari Ramadan. Ya udah. Iya, maka itu mendingan nggak usah aja. Bambang ngomongin, jadi karena konflik. Jadi maka itu statusnya sekarang itu masih belum hijau. Jadi sementara apakah kita ingin mengadain apa enggak. Jadi ya kita putusin, nggak usah aja deh. Iya, nanti ya, alternatifnya Jumat datang. Alternatifnya Jumat sore, walaupun sedikit. Oh ya, Jumat sore online berarti ya? Iya. Oke. Online bareng gitu loh. Oh berarti, tapi yang di Indonesia bisa Sabtu di sana, Pak? Bisa, insya Allah beliau bisa. Oh, ganti timingnya Pak Raksi C. Jumat sore ya. Bukan onsite, online. Online nonton bareng berarti ya. Every Friday. Online nonton bareng. Nonton bareng. Jumat ya. Jumat sore. Sebelum sore. Ya. Mungkin live streaming lah ya. Jumat live streaming. Ya, Jumat live streaming ya. Oke. Cuman ini akan setiap Jumat atau hanya 2 kali Jumat aja Pak? 2 kali. 2 kali. Every other Friday. Oke, every other Friday di situ Pak. Maksudnya every other Friday itu kan ada 4 Jumat nih. Tanggalnya udah tahu Pak Bambang. Bisa dikasih 8 sama 22. Oh, 8 sama 22. 8 April, 8 dan yang kolom L dihapus saja Pak. Berarti jam 6 ke jam 7 ya Pak Bambang? Ya, sama itu. Seperti Safari Ramadan. Statusnya dijauhin aja Pak Raksi.
Perlu flyer nggak Pak? Kayaknya nggak perlu dah. Kebanyakan flyer, bingung bacanya. Nanti diumumin biasa aja ya. Iya. Sama apa streamingnya. Sama link Zoom-nya aja. Ya, link aja. Ya, send link Zoom. Oke, itu saja. Dan saya senang di Jumat, karena slot Sabtu itu banyak banget pilihan. Ada yang antar anak, ada yang online Sabtu, ya kan? Tapi kalau Jumat begini ya terserah. Di-join aja interaksi, di-join, dan nanti kita nggak ngebahas itu lagi. Tinggal jalan, nanti tinggal nerima. Ustadznya udah pasti yang Hendra ini berarti ya? Dia akan cari ya? Atau kalau enggak, Hendra ya? Iya, Hendranya sekarang ditaruh sebagai alternate, tapi yang di nama dia taruh di situ. Kalau dia bisa dapatkan Ustadz yang kondang, yang kemarin dia sudah identifikasi, langsung di switch aja. Paling tidak slot waktunya udah di book dulu gitu. Oke, terima kasih Pak Bambang. Sama. Nomor 3 halakah itu kita udah nggak ngebahas lagi, udah hijau itu Pak. Tinggal jalan. Udah. Ya kita skip aja, tapi kita appreciate lah siapa yang di sana, Dian, Dini, Hani, Tasya. Maksudnya udah. Nah ini Safari Ramadan. Berikutnya. Ini kita yang tinggal nunggu yang flyer sama ininya dari. Ya Safari Ramadan tinggal minta itu aja Pak, kejar Pak Pohan. Ya saya udah WA tadi Pak Pohan. Iya. Nunggu apa flyernya sama detailnya. Ya minta tanggalnya aja, jadi nanti kita bisa tahu kayak Pak Bambang kan udah ngasih tanggal, nah kita kejar tanggalnya aja di tanggal berapa gitu. Tanggalnya dia every Saturday katanya. Iya, cuman tanggalnya every Saturday jatuhnya kapan gitu. Jadi nanti kita tahu dia bertugas make sure sehari atau 2 harinya udah nyiapin Zoom link. Iya, 2, 9, 16, 23. Iya, makanya kita harus tahu tanggal berapa kan. Nah, itu yang harus dikejar. Every Saturday. Oh, kayaknya nggak every Saturday deh. Enggak, dia bilang every Saturday katanya waktu itu. Soalnya kan 2 kali every other kayaknya bukan, every other Saturday deh. Enggak every Saturday, tapi ada 2 waktu. Yang satu untuk East, satu untuk West. Yang East karena waktunya kan beda. Jadi Houston sama East ikut bareng, terus nanti yang Mountain sama West ikut bareng gitu. Ini 1 jam sebelum iftar. Gitu. Oke. Tadi saya udah coba WA Pak ini. Iya, karena perlu Zoom link-nya segala macam. Zoom link-nya dan flyer-nya, tapi belum ada jawaban dari Pak Pohan. Oke, kita tunggu ya. Ini Pak Raksi, time contract tinggal 30 menit lagi loh. Kayak kita kejar yang. Siap. Jadi kalau menurut saya ya, Kampung Tengah atau iftar ini kayaknya perlu update dari Mbak Vidya sebelum beliau istirahat karena masih jet lag katanya tadi. Nggak apa-apa, Vidya bisa. Oke. Terus nanti sama yang terakhir itu program apa itu Vidya yang terakhir itu kalau ada, kalau enggak nanti sambil during Ramadan. Iya, Istiqlal. Ya. Jadi ya tinggal 30 menit harus kita optimumkan, kasihan ada yang pingin. Iya. Langsung aja ke Mbak Vidya berarti ya. Oke. Iftar, breakfast tip dan ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini untuk pengisian iftar yaitu dari tanggal 4 itu udah ada yang reserve, tanggal 6 udah reserve, tanggal 8, 9 juga, terus kemudian 13, 14, 15, 16 sudah reserve, tanggal 20 juga udah ada yang reserve, 22, 23 udah reserve, 27 udah ada yang reserve, 29, 30 April ya, itu udah reserve. Jadi yang kosong itu so far tanggal 2 kalau Ramadannya mulai tanggal 2, tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 17, 18, 19, kemudian 21, 24, 25, 26, 28.
sama tanggal 1 Mei kalau misalnya masih tetap puasa. By the way, Vidya mau nanya sedikit di acara malam ini tanggal 17 Ramadan itu ada fundraising ya. Jadi di situ nanti kalau misalnya ya, jadi itu bukan jatuhnya bukan di weekend. Jadi nanti Vidya kalau seandainya mudah-mudahan ada yang donate iftar di sana. Kalau enggak nanti kalau ada yang berlebih tolong dialokasi yang gitu kemarin pesannya Pak Ika. Itu berarti di tanggal 17 April ya? Kita gantung nanti first Ramadannya kapan. Jadi nanti begitu first Ramadannya kita udah official, kayaknya Mbak Vidya jangan 28 April Mbak. Iya, tergantung ininya first Ramadannya kapan. Oh, berarti hari ke-27 atau 28 ya? Iya. Oke. Jadi gitu. Terus yang tanggal 2 itu kan Sabtu, kalau seandainya ini kan yang available tanggal 2 udah terisi belum? Yang tadi belum. Tanggal 2 belum. Itu kan Sabtu ya? Hari tanggal Sabtu 2. Tanggal 2 iya. Ini tanggal 2 Sabtu. Iya, karena karena Sabtu itu udah terisi di daftarnya Ciang Ome untuk weekend. Tapi kalau seandainya Ramadan jatuhnya hari Minggu, yang Sabtu nggak perlu lagi kita isi. Tapi untuk yang Sabtu weekend itu udah 200-an. Masalah udah masalah udah tidak isi. Iya, makanya kan ini kan masih tentatif ya, antara hari Sabtu atau hari Minggu kan mulainya Ramadan itu. Nanti kita akan, cuman yang jadi masalah tetap harus ngasih tahu nanti setelah pengumuman itu kan pengumuman Ramadannya kapan, nanti langsung kita kasih tahu. Takutnya mereka udah langsung siap masak ya. Iya. Kalau tanggal saya mau usul boleh. Kalau misalnya tanggal 2 Sabtu itu ternyata bukan hari pertama Ramadan yang udah terlanjur sponsor iftar, misalnya dipindah ke Khatamul Quran fundraising, itu kan orang itu pasti banyak yang datang itu. Jadi mereka tetap bisa sponsori, cuma harinya dipindah ke tanggal 27. Pak Denny, kita kasih kebebasan ke koordinator Ciang Ome sama Vidya, dia mau mindahin ke apa, cuman concern yang Pak Denny sebut kita catat. Karena gini, kalau seandainya Ramadan jatuh hari Minggu itu jatuhnya tuh weekday, jadi belum ada yang ngisi sekarang. Jadi yang udah ngisi Sabtu, tinggal di switch aja ke hari Minggu. Jadi nanti kita kasih kebebasan Mbak Vidya sama Ciang Ome untuk ngatur. Kalau masih berlebih juga, yang tadi Pak Denny itu memang harus diisi. Iya, enggak, takutnya gini, orang karena udah persiapan tanggal 2 itu mau mulainya Ramadan, kebetulan weekend, jadi takutnya ibu-ibu udah pada masak gitu loh. Betul, itu yang dikhawatirkan. Jadi pindahin hari Minggu aja yang kayak tadi kita omongin. Iya, lebih bagus begitu. Kalau kita tiba-tiba nanti mereka udah masak, harus kita tunggu dipindahin di hari yang terakhir, marah mereka jadinya nanti. Maka itu tanggal 2 kosong ya Vidya omongin ya? Enggak, maksud Vidya kalau itu di tanggal Ramadannya di tanggal 2 itu kan pas hari Sabtu gitu kan. Tetap. Kalau misalnya Ramadannya jatuh di tanggal 2, kita bisa pindahin ke sehari setelahnya. Tapi kalau kita kata Pak Denny tadi bilang, gimana kalau digantiin pada saat di hari tanggal 27, 28, hari ke-27, 28 itu kejauhan gitu. Kasihan yang udah masak ini gitu loh. Dia. April tanggal 2 itu hari Sabtu. Iya, I know. Jadi kalau memang benar jatuhnya hari Sabtu ya tetap nggak usah dirubah. Iya, memang betul. Cuman kata Pak Denny tadi kan kalau seandainya itu kalau misalnya jatuhnya tanggal 3, kenapa nggak dipindahin dana yang itu untuk ke tanggal hari 27 bulan Ramadan gitu, kejauhan gitu loh. Jangan pokoknya kita pindahin next hari day aja. Mau tanya Mbak Vidya nih, jadi tanggal 2 ini sekarang masih kosong apa udah ada yang? Udah ada. Tanggal 2 itu udah ada, sorry udah tadi ada ya? lupa. Oke, tanggal 2 udah ada berarti ya? Ada, udah penuh. Berarti yang belum ada. Mbak Vidya, Mbak. Betul itu, Mbak. Berarti yang belum ada itu tanggal 3 ya? Iya. Makanya dipindahin.
Tapi tanggal 3 kalau ya ini tanggal 30 ini asumsinya Ramadannya mulai tanggal 2 ya. Iya. Okay. Iya. Jadi gini aja, kita serahin aja ke media macam Ome. Karena ada yang donate dalam bentuk mereka itu udah menyediakan box, mereka itu punya catering masing-masing. Tapi ada donate dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk uang itu lebih free, lebih gampang ya video macam Ome naruh kemana. Iya, kalau mereka ngasih dalam bentuk uang itu kan lebih gampang video nanti kemana yang kosong sama berdua macam Ome yang mau Mbak Titi bisa ngisi di mana yang kosong gitu. Iya, jadi inputnya Pak Denny itu sama dengan concernnya Pak Eka. Jadi walaupun tanggal 27 Ramadan itu jatuhnya di weekday, itu kita treat sebagai weekend, even bigger dari weekend gitu loh. Iya, oke. Ya, oke. Ya. Sip kalau kayak gitu itu. Oke. Terus untuk iftar ada lagi? Nggak ada, Mbak? Atau breakfast after it itu masih nanti? Untuk iftar so far kayaknya udah gitu. Cuman biasanya ada tambahan sedikit nanti di 10 hari terakhir Ramadan itu akan banyak orang-orang yang akan itikaf di masjid. Ya. Nah, pada saat mereka itikaf di masjid itu biasanya kita juga harus memperhitungkan buat mereka sahur di masjid. Ya, itu dibicarain last week ya. Sedikit. Udah dibicarain last week. Jadi sistemnya itu apa kemarin tuh masalahnya sukarela. Kalau seandainya jadi bukan diurusin sama Vidya karena nanti mesti diurusin. Jadi nggak salah kemarin ada yang daftar dulu berapa orang nih yang itikaf 10 nanti nyampe ke Ceng Ome mau inilah diam-diam aja mau masakin Indomie misalnya. Iya, sip. Ya udah sip kalau kayak gitu. Kan ada kandang ayam. Iya. Tinggal potong ya. Ya, itu. Ya tinggal koordinasi aja berarti Vidya ya sama Ceng Ome sama Popi ya. Insya Allah ya. Serahin yang terbaik. Maksudnya mudah-mudahan koordinasinya bagus. Jadi kasih kebebasan ngatur. Jadi yang weekend so far udah full aja. Iya. Iya, alhamdulillah. Jadi sahur ini kan untuk yang itikaf tetap akan daftar lewat aplikasi ya kalau nggak salah ya kemarin itu. Iya, biar aplikasi biar tahu jumlahnya berapa. Terus nanti berdasarkan jumlah yang ada itu yang kira-kira disiapkan. Kalau yang datang lebih ya berarti dia bawa sendiri gitu ya. Gitu ya asumsinya ya. Iya. Saya mau tanya yang tanggal disebut Vidya ini Ceng Ome, ini pasti weekday semua sisanya ya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 dari 30, not bad. Oke, dan taruhnya berarti. Iya, dan juga itu kan belum ditutup sampai hari ini. Belum, kayaknya insya Allah ntar banyak. Kayaknya nggak usah ditutup aja. Iya, jadi. Tahu-tahu ada yang bawa gitu, jangan-jangan ya. Alhamdulillah. Mbak Ivi ada input, Mbak Ivi iftar Kampung Tengah. Oh, yang tanggal 57 ini berarti kalau ada orang mau donate itu lewat yang kayak kemarin weekend atau bagaimana tuh? Kalau misalnya biar keisi gitu loh, atau memang kalau tidak ada yang donate di hari 357 itu kita akan kasih makanan atau memang tidak ada sama sekali? Itu tidak ada sama sekali. Kalau tidak ada sama sekali. Memang kita nggak pengen sebenarnya ibu-ibu tuh ditanyain, ibu-ibu mau hari biasa nggak bisa gitu. Tapi ada hari Rabu udah penuh kan? Weekday hari Rabu. Ya, setiap Rabu itu udah reserve ya. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang hari Selasa, semua Selasa. Insya Allah lah. Insya Allah ada. Iya, karena ini sebenarnya gini, Vi, bukan maunya kita, maksudnya bukan maunya Vidya Ceng Ome ataupun Mbak Titi untuk menentukan kenapa cuma weekend. Itu kan kemarin dari semua perwakilan yang ada. Kita tanyain dari pengajian apa itu kita tanyain gimana kalau seandainya
penyediaan iftar ini mau dilakukan tiap hari, apakah hanya weekend, dan mereka semua pada setuju cuman mau weekend gitu loh. Jadi tapi Vidya, kita tidak menutup diri. Tetap kita sharing ke jamaah Indonesia ataupun Indonesia. Tetap aja itu di sharing nanti ke jamaah dah. Jadi maksudnya kita nggak menutup kemungkinan, kita kan juga nggak boleh menolak orang yang mau nyumbang untuk memberi makan orang yang berbuka puasa gitu kan. Nah, cuman tetap kita harus bikin kayak harus ada koordinasi kan, nanti siapa yang akan menerima, kemudian siapa yang akan bantu serve di sana gitu loh. Makanya kenapa perlu ada yang bertanggung jawab juga gitu kan, nggak mungkin kalau seandainya oke saya menyumbang udahlah ditaruh di situ aja, kan nggak bisa begitu gitu loh. Tapi kalau mereka baca flyer bisa menyumbang dalam bentuk uang, dan juga kalau juga ngedrop makanan harus di box. Harusnya kan udah mengerti kalau dia udah baca. Iya, betul. Makanya bisa, tetap ini aja diumumkan aja. Iya, bisa tiba-tiba datang gitu. Iya. Itu cuma sedikit lagi kok yang kosong, kalau dilihat kan nggak banyak kan yang kosongnya itu. Tanggal 3, 5, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 19. Yang lainnya udah pada terisi kan? 21. Gitu. Ya. Oke. Untuk iftar, kemudian breakfast eat, kemarin sih katanya mau dibicarakan lagi menjelang seminggu menjelang Lebaran. Breakfast gitu aja lah kali. Seminggu sebelum itu mungkin lewat WA, atau kalau seandainya nggak selesai WA group, ya akhirnya ngadain meeting kayak gini lagi. Ya ntar biasanya sih kita ngomongin lagi di rumah tangga Istiqlal, Mas, masalah menunya apa gitu. Insya Allah pasti ibu-ibu rumah tangga Istiqlal soft. Ada lagi Vidya, kalau enggak kita loncat ke Pak Dudi. Yang food drive nih. Kemarin infonya kan $50 per paket. Oh iya, itu sekalian Vidya tambahin. Nggak mau tumpang tindih tadinya. Jadi maksudnya kalau ini udah selesai, kita akan buka pas Ramadan pertama itu flyernya langsung dikeluarkan untuk Istiqlal Care itu gitu loh. Satu paketnya itu sekitar $50, mengingat harga-harga barang sekarang udah pada naik gitu loh. Kalau tahun sebelumnya kan cuma 35. Sekarang itu sekali belanja biasanya nggak sampai $100, ini langsung 120-an gitu loh. Jadi berasa. Jadi flyer akan dikirimkan setelah mulai Ramadan gitu ya? Ya, insya Allah Ramadan pertama flyernya udah langsung kita membagikan gitu. Maksudnya kita posting ya nanti. Kita posting ya. Kita posting, kita share gitu loh. Jadi terserah nanti siapa yang mau nyumbang. Jadi di akhir ini kita udah bisa tahu setelah Lebaran mungkin langsung bisa dibagikan. Atau kalau enggak, kalau memang uangnya udah mencukupi sampai dengan berapa yang bisa terkumpul, bisa jadi di sebelum Lebaran kita bisa bagikan. Kita lihat ininya dulu. Kondisi keuangannya. Itu aja dari Vidya. Mungkin Cingome ada Cingome. Ya, sebenarnya juga saya secara pribadi pengen weekday itu penuh juga. Cuman ya, kalau seandainya ada ternyata 2 hari atau 3 hari kosong aja, ya apakah kita tetap biarin kosong atau nanti kita pikirin bagaimana. Tapi sekarang kan belum bisa berandai-andai karena kan masih lama ya. Jadi nanti paling nggak juga Vidya macam ngomong update lah. Udah hari keberapa Ramadan ternyata weekday ada yang kosong. Itu aja kali. Oh ya benar, mungkin
diupdate di grup aja pakai WA itu. Nah, sekarang yang kosong tinggal berapa gitu setiap. Gimana? Media macam Ome, oke ya. Karena kita juga tentu juga nggak pengen lihat ada yang kosong ya Pak ya. Iya betul. Ya cuman yang in charge nanti siapa gitu loh. Kalau seandainya itu karena kan sekarang itu kan Ramadannya bukan di summer gitu loh. Jadi anak-anak sekolah itu nggak libur gitu kan. Itu masalahnya. In charge maksudnya yang nerima box atau yang bersihin box? Yang nanti bagikan di sananya itu. Terus kemudian nanti yang bertanggung jawab lah di sananya gitu loh dah. Oke. Kalau yang weekday udah di-assign, yang weekday udah di-assign, yang weekend belum ya? Kalau yang weekend malah justru udah desain semua, udah bertanggung jawab semua siapa-siapa gitu. Yang belum ada ya. Yang justru belum ada itu di weekdays-nya itu. Oh. Iya. Enggak apa-apa. Nanti kita lihat lagi. Iya. Tapi tetap aja diumumkan, nggak apa-apa diumumkan, kita nggak ini ya, nggak menutup. Tapi kalaupun memang nggak ada yang nyumbang, kita kosongkan aja, itu nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau nyumbangnya duit lebih enak panitia ya? Iya, kalau nyumbangnya dalam bentuk uang lebih gampang juga buat kami untuk nge-order gitu. Oke. Udah ada yang nyumbang uang kok. Udah ada yang nyumbang. Ya. Udah ada yang nyumbang uang. Kalau yang nyumbang uang itu artinya perlu berapa hari sebelumnya ya kalau mau order? Iya, itu, supaya bisa ngorder. Supaya bisa ngorder kan ya, misalnya 1 atau 2 hari sebelum itu ya. Iya. Kosong ya. Atau kalau enggak gini aja, kalau mereka mau nyumbang uang, tinggal nyumbang uang, nanti kita yang atur. Kita yang ngatur. Kita yang ngatur. Jadi bukan mereka yang ngatur, saya mau tanggal segini ngambil. Enggak, kita akan lihat spot yang kosong gitu loh. Makanya kan Pak Denny udah bikin di apps ya, kalau nggak salah, bahwa bisa terima berapapun supaya nanti bisa di-pull, kalau nggak salah gitu ya Pak Denny ya. Iya betul, cuman tinggal publikasinya aja. Saya sebenarnya minta tolong Mas Eka umumin siang ini gitu soal berapa yang kosong sama Istiqlal App itu ada pilihan untuk berapapun yang mau nggak harus 3-4 box berapa aja ya kan, misalnya ada yang mau 50 atau 15 kan ditumpuk-tumpuk jadi satu pool besar juga ya. Iya betul. Bisa nutup nanti yang ngatur bagian iftar. Di apps di bagian mana ya Pak Denny? Saya belum lihat. Payment kategori. Oh di payment. Itu dipilih ya. Oh di payment kategori. Saya kira nanti, ada di di bagian Nanti begitu ada dananya langsung saya transfer ke Mbak Vidya nanti. Oke. So far di Vidya sekarang udah ada $300 yang nyumbang dalam bentuk cash gitu ya. Not bad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak dibuatkan ini aja Pak Denny di bagian more itu kan ada itemnya sendiri misalnya. Bukan di bagian P pokoknya. P ya. Iya. Paraksi tinggal 10 menit lagi. Oh iya. Jadi mumpung ada Pak Dudi, kita minta Pak Dudi kalau ada concern, kalau enggak ya kita close yang bagian security. Oke. Silakan Pak Dudi. Assalamualaikum. Dari saya nggak ada, saya pikir udah oke semuanya. Pembayaran segala oke ya Pak ya? Pembayaran kan nanti kan Bu Lilian yang bayar. Iya, saya udah ngomong sama Bu Lilian. Nanti invoice-nya dikirim ke saya forwardin ke Ibu Lilian, nanti dibayar. Cuman itu aja satu hal aja nih, barangkali nama belakang saya dibenerin aja itu dari ini. Oh iya maaf Pak Dudi siapa namanya? Ya Pak, Dud, malumlah Pak Raksi sama saya baru bergabung. Gak apa-apa. Enggak itu aja kok. Itu saya mau tanya Bro Dudi. 2 security itu hanya untuk di kompleks Istiqlal ya. Kalau yang di extend tambahan itu di rombeng nanti itu saya minta mereka drive ke sana, ngecek ke sana, tapi nggak tunggu di sana, Oke. Terus yang bikin keputusan kalau lapangan parkir di belakang itu udah penuh, jadi orang harus
mulai ngisi yang di tambahan yang di rombeng itu. Siapa yang mutusin siapa? Itu nanti security guard. Langsung aja, gue nanti akan delegate ke mereka. Tapi mereka mana tahu totalnya berapa? Iya, nanti aku coaching dulu, hari pertama aku coaching dulu mereka. Betul. Iya. Harus di ini. Iya. Jadi ini juga mereka bisa lihat kan kalau udah pertanyaan penuh. Untuk Pak Bambang ini yang belakang itu mau ditambahin lagi nggak? Karena yang saya tahu Mas Eka itu sudah sewa backhoe untuk ngeratain tanah di belakang. Kita rencananya bertiga, saya, Kang Dede sama Mas Eka mau bikin rata lapangan di belakang itu sampai di pond itu, retention pond. Wah, bagus itu. Ya udah, kapan rencananya? Mungkin juga perlu goro juga kali ya. Kasih itu. Kapan merah-merah itu tanda. Nyewa bekonya kapan Pak Denny? Hari Minggu ini. Hari Kamis. Kamis ya. Oh, ya, udah keluar ya ini. Oh, Bambang udah keluar. Udah masih jet lag. Oke. Never mind. Kayaknya sih bisa pakai nanti gimana ya? Tukang parkirnya juga bisa sih kalau mau, nanti security guard-nya minta tolong dibuatin. Jadi 4 baris itu, 5 baris di situ ya. Kayaknya sih gitu. Kalau lihat dari petanya itu, jadi bisa yang belum dibikin itu tambahan blok yang ketiga. Nah, tapi di belakangnya kalau udah rata itu bisa tambahin lagi sebenarnya. Tapi nggak tahu rencananya Pak Bambang gimana, nggak tahu. Iya. Tapi udah sempat ngomong sama Pak Bambang Pak Denny. Belum ya? Mau nyawa backhoe. Enggak, ini baru new information ini. Ya. Hari ini saya juga baru tahunya dari Mas Eka ya tadi pagi. Mungkin dibicarakan terpisah kali ya dengan Pak Bambang ya. Karena kan yang bikin garis-garis itu kemarin Pak Bambang, biar Pak Bambang tahu juga. Oke. Satu hal lagi, kalau perlu security guard, Pak Howard-nya bilang kalau bisa yang kontak 1 orang aja. Jadi untuk dalam hal ini kalau perlu security guard, kontak ke saya. Nanti saya atur supaya Pak Howard-nya nggak bingung kalau banyak yang jadi koordinatornya. Iya benar, setuju saya. Sama juga iftar juga kalau bisa ya kita setujui. Nanti terlalu banyak. Dan Oke. Terus ini saya mau tanya lagi soal parking enforcement. Itu ada beberapa jamaah yang ngasih tahu cuman security aja cukup untuk bikin mereka. Jadi jangan dipanggil tow truck dulu gitu. Gimana? Kita perpanjang lagi sampai akhir Ramadan atau gimana? Nanti yang membuat decision dito apa enggak dito itu nanti saya, bukan security guard. Kalau security guard tuh hanya ngasih itu aja. Nanti kalau misalnya memang harus ada keputusan untuk dito, nanti saya yang buat decision, bukan mereka. Jadi kita Cuma nanti. Pertanyaan Pak Denny itu gini Pak. Mulai efektifnya itu melakukan itu tuh kapan gitu? Saya kira sih udah bisa dimulai, karena kan ini kan udah mulai ya. Mungkin kita awal-awal Ramadan kita kasih warning lagi 1 hari 2 hari gitu kali ya. Nanti kalau misalnya lihat nggak bisa saya bilang oke, kita langsung ini, mungkin nanti ada ininya lah kalau terlalu chaos. Kalau ada chaos, kalau udah mulai chaos ya kita terpaksa harus sekali-sekali kita kasih semacam pelajaran penjeraan gitu biar ada shock terapi sedikit. Terus ada jamaah yang nanya juga ini, kalau misalnya hujan di belakang itu becek,
apa tetap masih ada pakai Toto itu? Nah, itu makanya adjustment-nya Kang Dudi itu. Enggak, kalau hujan dan kondisinya jelek, kalau menurut saya ya kita harus buat decision apakah kita akan tutup. Maksudnya kalau udah penuh, ya udah kita bilang kondisi hujan, I'm sorry, please find another place to pray gitu. Ya itu gimana? Atau optionnya adalah parking paralel tapi nggak di break ya, nggak dikasih break gitu kan? Itu dua optionnya itu sih kalau menurut saya. Ya, ya. Mungkin kalau penuh kayak biasa di masjid-masjid lain itu kan langsung ditutup terus dikasih tulisan full gitu ya. Iya, Bisa betul. juga kayak gitu. Jadi kita udah pesen itu tanda itu. Udah pesan ya. Jadi kan bisa ditutup. Pasang itu. Jadi gampang itu, nggak ribut lagi. Iya, mungkin makanya. dia parkir di depan terus jalan kaki atau di mana kan bisa juga. Kayak gitu. Karena masih banyak masjid di Houston kan. Iya. Kita keterbatasan tempat parkir sih. Parkir di jalan itu boleh ya? Nggak bisa, maksudnya di halaman yang di plaza depan itu, cuman jalannya jauh. Tapi itu hanya terjadi di setiap Jumat praying. Biasanya Jumat ya. Sama nanti pas iftar weekend. Nah, iya. Sama nanti sholat Id. Nah, mungkin situ tuh yang agak ribet. Apakah jadi nutup pagar kayaknya nggak akan setiap hari during Ramadan deh. Jadi during Ramadan mungkin weekend. Ya, terus hujan tiba-tiba sebelum buka misalnya. Terus hari itu weekend. Jadi siap-siap aja sih security menutup pagar kalau terlambat datang untuk berbuka di weekend. Kalau Jumat hujan tiba-tiba sebelum sholat Jumat, ya berarti juga siap-siap security nutup. Karena kalau seandainya nggak ditutup, ternyata mereka parkir di tempat yang tidak boleh parkir, disitulah adjustment Pak Dudi khususnya di sini, kita tahu apa enggak setelah masa sosialisasi, udah kita bilang cukup, is enough, 2 minggu lagi. Jadi itu aja, kalau seandainya kita nggak mau banyak orang, ya tutup pagar harus kita lakuin. Iya. Itu aja kali Pak Dudi. Kalau kita nggak tutup, ternyata banyak yang melanggar. Kita sendiri tuh butuh ngejudge. Ini saya call atau enggak gitu kalau mereka melanggar. Iya. Saya mungkin nanti bisa juga kita bikin stand. Jadi kita undang pura-pura aja kita mobil. Nakut-nakutin aja. Iya, betul. Satu malam itu pada saat Sabtu malam, tolong aja pindahin dari sini ke Rombeng sana gitu. Jadi paling enggak 2 kali lagi Pak Dudi. Sabtu malam pas buka weekend, sama hari sholat Jumat. Jadi 2 kali mereka in action, pakai mobil Vidya Tesla. Jadi si tow-nya itu ngangkat mobil Vidya, tapi nggak diangkat beneran. Iya, pura-pura aja. Pura-pura. Benar. Oke, itu udah aja, lebih dari 2 menit. Ada lagi yang kira-kira perlu ya? Oke. Jadi Pak Dudi kayaknya security itu kayaknya memang nggak akan pernah selesai ya. Jadi. Iya betul. Dari dulu selalu nggak ada yang mau ngurusin kecuali saya. Oke. Jadi gini aja. Kita maksudnya kita close dalam arti close, kita come up dengan alternative solution. Tapi masalahnya nggak akan pernah close gitu ya. Iya. Oke, gitu aja lah kali Pak Raksi. Yes, Pak Dudi. Pak Denny, ada lagi yang lain? Kalau enggak, kita tutup. Oh ya, satu. Ini parkiran Rombeng udah firm ya? Bisa overflow ya? Sudah. Kemarin Mas Denny udah buatin juga denahnya itu. Saya udah minta tolong sama iya. Buat di sosialisasi, ditempel di masjid itu biar orang tahu kalau nggak cukup gimana gitu. Iya.
Oke, Pak Didi, terima kasih. Oke, terima kasih. By the way, itu hari Jumat selalu ada security guard ya? Iya, betul. Kalau sholat Jumat ya? Ya. Oke. Kita rencana pasang dua karena untuk 2 orang ya. bagiin flyer sama yang rencana parkir di Rombeng itu loh. Oh iya, betul. Boleh mana parkir itu kita rencananya Sabtu ini, Jumat ini mulai kasih tahu ke orang-orang yang datang itu, jadi tahu mana yang boleh parkir atau enggak. Gitu. Oh iya, begitu ditutup pintunya langsung tulis parkirnya ke sana. Ya, gitu. Jadi mereka bisa langsung jalan gitu. Jadi saya lanjutin lagi yang sangat besar juga adalah perlengkapan dan persiapan Idul Fitri layout itu Pak Beben bilang biasanya seminggu sebelum itu nanti ada offline discussion. Jadi we should not worry about it now gitu loh. Ya. Karena itu juga besar juga hajatannya sama kayak tadi yang makan pagi pas sholat Id. Nah itu juga nanti aja. Ya, nanti sekalian. Satu sebetulnya ini Pak, kalau memang ini udah sering sih masalah tarawih ini untuk tadi masih ada Pak Radit ya atau Pak Eka yang Ustadz yang dari Indonesia itu ada update-nya ya? Ustadz dari Indonesia tanggal 24, sekarang udah 28. Iya, jadi kemarin Pak Ustadz itu atau Qori sebenarnya Pak, dia bukan Ustadz, dia itu Qori hanya bertugas memimpin sholat tarawih ya. Itu kemarin wawancara pertama, alhamdulillah tidak lulus, tidak luluskan, oleh karena ada beberapa persyaratan yang harus dia lengkapi. Jadi sepertinya masih ada harapan untuk itu. Dari yang saya tahu, harusnya Senin ini atau Senin kemarin lah ya waktu Indonesia, itu beliau sudah maju lagi ke Duta Besar Amerika Serikat untuk wawancara pelengkap lah barangkali bisa dibilang gitu. Itu hasilnya saya belum tahu. Nanti insya Allah akan saya WhatsApp beliau untuk mendapatkan update terakhir. Tapi Pak Radit, ada beliau apa enggak? Kita tetap ngadain tarawih kan? Betul sekali Pak. Ya jadi plan B-nya ya cabutan orang lokal sini aja Pak. Di antaranya siapa itu Mas Abdul Sabur, itu African American, lumayan bagus bacaannya, sudah pernah dipakai. Kemudian Pak Haidar, itu juga dalam radar kita, dan tentunya Qori utamanya adalah Pak Imam sendiri ya, ini Pak Abdul Razak. Jadi ada apa nggak ada, ya kita tetap tarawih ada. Betul. Itu kemarin yang sholat subuh pas, itu juga, itu yang African American itu Pak ya, bukan imamnya? Yang sholat subuh. Saya kok malah nggak tahu ya, ada yang tahu di sini. Saya nggak di sana kemarin Pak, terlalu jauh. Bagus tuh yang pas yang breakfast itu kan sholat subuh tuh. Iya Pak Abdul Razak benar. Abdul Razak itu imam kita standar emang itu Pak. Iya betul. Itu Abdul Razak. Abdul Razak ya. Oke. Saya baru tahu. Jadi alternate nanti ya seandainya. Itu aja berarti ya, kayaknya ya Pak Riki ya. Iya kayaknya Pak Raksi itu kayaknya yang kritikal ya. Tarawih tetap, Ramadan School IQS itu udah close. Itikaf udah, sholat Id, Kaptit Imam udah, Pak Radit. Iya betul Pak. Iya jadi ada lagi nggak yang lain kira-kira Pak Raksi lagi membuka di sana? Ada yang kritikal nggak? Saya mau nambahin sedikit, minta tolong Mbak Ivi, ini dong nyariin volunteer ibu-ibu, Mbak Ivi buat hari Jumat sama Sabtu aja ini, fundraising 2 apa 3. Oke. Laki-laki banyak ya? Iya, kita yang brother udah ada. Berarti Jumat Sabtu aja ya, mulai Jumat Sabtu. Iya, Jumat Sabtu aja. Jumat Sabtu, oke. Pak Denny besok jadi meeting para rapat terbatas. Oh, dipindah hari Rabu ya, Mbak Ivi? Katanya ya? Saya nggak tahu. Ya, dipindah hari Rabu. Bisanya hari Rabu. Ya. Rabu jam berapa, Mbak? Untuk fundraising. Hari Rabu. Selasa udah ada. Rabu jam berapa, Pak? 8.30 sama. 8.30 ya. Oh ya, satu lagi Pak Denny mau nanya, yang sign in untuk itikaf itu akan dibuatkan di apps juga nggak? Bisa, saya bikinkan. Mau dimulai kapan? Sekarang aja, supaya nanti bisa ini langsung dipublikasikan ya kan?
biar nanti bantu ibu-ibu jumlahnya. Oke, itu aja ya. Ada lagi Pak Raksi? Nggak ada? Nggak ada kayaknya. Sikap sama tadarus jalan. Oke. Tadarus sudah jalan semua. Oh, jalan, oke. Baikul mal, oke. Tarawih, salat Id. Kayaknya itu aja ya. Iya. Jadi yang kita tunggu itu dekat-dekat ke acaranya itu breakfast after 8, sholat 8. Sama persiapan Id kita. Ya, sama itu tadi. Vidya yang terakhir Ramadan apa? Ya. Saya lagi saya dan Pak Raksi atas nama Masjid Istiqlal mengucapkan terima kasih banyak atas sumbangsih Bapak-bapak, Ibu-ibu walaupun tidak semua berada di Zoom meeting ini. Mudah-mudahan program kita lancar selama sebulan Ramadan ke depan. Oleh sebab itu rapat final ini kayaknya kita Senin depan mungkin insya Allah udah puasa ya Senin depan. Jadi kita udah mulai berbuka jam segini mungkin lagi mau sholat isya dan kemudian dilanjutkan tarawih. Jadi ini sepertinya meeting terakhir untuk program Istiqlal Ramadan ini. Cuman maksudnya tetap ada kalau ada yang mendesak kita lakukan ada meeting juga Paraksi atau kita Japri atau di WA Group ya Pak Rasia. Ya betul, nanti kita ingatkan lagi yang. Ya, marilah kita tutup meeting ini. Sekali lagi terima kasih. Kita membaca surat Wal Asri dan habis itu kita udah bisa meninggalkan room meeting ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya.